Berapa banyak? Iya, udah dapat siaya. Halo. Berapa pot? Pegangan itu. Berapa bulan? 2 bulan. Kegiatan minggu kan sudah dilaksanakan di kan. Di mana Ibu Ripka, Pak. Anak-anak ini ya, anak lain keluarga ini nomor 24 ya, dan Ibu Agustin mau Jangan tulis. kemudian untuk pernikahan pembelian informasi apa yang dibaca Karena jaga tulis, berak. Sabar ntar pulang gereja baca. Hampanam sebab berapa? bukan itu Boleh tuh. nomor kursi kita kan bukan wedding party iya tapi yang sudah dilakukan ini kan kalau minggu sudah dapat disuruh lagi tapi Mitra masih Ya. belum ada Aku buka. Aku sapu Jo. namanya siapa? Mas. Benar, nanti ya. Nomor 25. Siap itu. Oh baru. Mes. Dia ada di tempat bongkar aja. Tisu. Kalau orang namanya Ancol. Kalau bukan dia jalan sendiri. Ancol. Om yang semua promosi lalu. Pindah jadi dokter ya. Udah dokter Cina. Ini ya. Ini nomor ininya, nomor kursinya ya. Sekarang nomor 16 sekarang. 16 udah diganti. 36,5. Hati sakit dong. 36,5. Siapa namanya? Kesir. Jangan sampai terbanyak di sini. Nomor 27 ya. 36,5. Nomor kursi 27. Kau boleh salaman ya? Kursi 27. Naik ke atas ya. Sorry ya. 36,5. Bu Denis. Lupa. 3 bulan ya dulu. 3 ya? 4 ya? 36,3. 28. Ini kursi, nomor kursi. 28 di atas ya. Iya. Dah. Iya, masih buka sedikit, Pak. Nanti tunggu ibadah Naik ya? baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Buka. Kalau senjata Di atas jangan dulu.
Masih orang masuk keluar masuk. Baru beli di Hong Kong. Baru beli di Hong Kong. Iya, baru beli di Hong Kong. Kemarin kita ke Hong Kong. Oh, Taiwan udah? Hai. Ditangkap sama Ibu Mary. Oh, nanti kita ketemu. Arisa. Taiwan umur berapa? Tempo apa? Disediain, Pak. Oh, sudah isi. Itu siapan, 5 menit lagi. Isi dulu. Oh, iya. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi. Udah di ini belum? Hari ini kita sedang melaksanakan persiapan untuk ibadah hari ini. Mary drivernya ini. Baik, kita akan mulaikan persiapan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sebagai koordinator menggantikan Pak Ferry yang kemarin datang dan minta untuk digantikan. Saat ini saya akan mengecek untuk kehadiran petugas. Kali ini sudah ada Ibu Pendeta, kemudian doa konsistori sudah ada. Petugas berpengalaman sudah ada, bagian swasta sudah ada, dan petugas persembahan Bu Linda sama Bu Enti sudah ada. Terima kasih. Baiklah, karena semua sudah hadir yang bertugas, maka ibadah ini akan kita mulaikan. Persiapan kami persilakan kepada Ibu Pendeta Nicole sebagai pembawa doa konsistori sekaligus sebagai pengantar tadi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan. Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mewasangkan sekolah pada pagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami dan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami, kuduskanlah dan sucikanlah kami. Setiap kami yang diberi tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau habiskan dan kuduskan kami dan melayakkan kami untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan, kami topang di dalam doa hamba-Mu, Ibu Pendeta Serli yang akan Engkau pakai untuk menjadi pelayan-Mu secara khusus untuk menyampaikan firman Tuhan dalam memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya hikmat otoritas dari Allah Engkau karuniakan dan urapi kepada dia, dan setiap yang hadir akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami hari ini. Kami serahkan segala hal yang kami pakai di dalam ruangan ibadah, tempat duduk yang kami pakai,
Mari Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami tolak segala roh kekhawatiran, kecemasan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hanya Roh Kudus yang leluasa memberkati kami, mengurapi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah hadir, berotoritas menguduskan dan menyucikan kami. Dan biarlah hati kami fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus, kami bawa seluruh kehidupan kami dan memohon tuntunan Roh Kudus memberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa dan memohon. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Salam persekutuan, persekutuan. Doa pembuka dengan doa dibuka. Oh, yang awali koordinator atau awal koordinator. Itu baru namanya sudah iya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi dan terimalah salam kasih kami. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan setianya yang tak berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi, hari ini kita boleh menikmati kehidupan, kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan di Jemaat Gemeen Sion Jakarta Utara ini. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemeen Sion Jakarta Utara dengan seluruh pelayanan khusus, kami menyampaikan selamat datang bagi seluruh jemaat dan simpatisan yang sudah datang beribadah bersama-sama kami di ibadah hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Mari kita memberikan salam damai sejahtera kepada saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan kita dengan protokol yang sudah diatur. Jadi dari tempat masing-masing kita memberikan salam damai sejahtera. Terima kasih. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hari ini kita mulai beribadah di gedung gereja sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kita harus mematuhi protokol untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan Bapak Ibu melihat bahwa kursi-kursi sudah diatur menurut tanda-tanda yang sudah ada, itu dengan batas minimal 1 meter, dan sesuai aturan kita selama beribadah harus terus menggunakan masker, ya.
harus terus menggunakan masker, baik ketika kita berbicara, kita bernyanyi, kita menggunakan masker, dan kita memelihara bagaimana kita beretika. Kalau misalnya ketika kita ingin bersih, untuk kita patuhi etikanya, dan kami berharap kita semua mematuhi protokol yang sudah disampaikan oleh teman-teman tim gugus tugas Jemaat Kemim Sion Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya undang kita semua untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sesudah itu dipersilakan kami untuk memasuki ruangan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri
dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi. Semua nampak dengan jelas. Karena itu Tuhan, sepintar-pintarnya kami menyembunyikan setiap kesalahan dan dosa kami. Mungkin terhadap manusia kami bisa menyembunyikan dosa kami. Tapi kami sadar di hadapan Tuhan tidak bisa. Dengan penuh kerendahan hati saat ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Membuka kehidupan kami. Dan kami mau mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Ampuni kami Tuhan, ketika ada karunia-karunia yang Tuhan beri buat kami, tapi kami tidak pakai itu dalam rangka melayani Tuhan. Dan ampuni kami Bapa, ketika menghadapi berbagai pergumulan dan tekanan hidup, kami mungkin menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, ataupun mungkin menyalahkan Engkau. Seolah-olah kami tidak punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terlebih di masa COVID ini, ada kekhawatiran dan ketakutan. Seolah-olah kami tidak punya pengharapan. Ampuni dan kasihani kami Bapa atas setiap kesalahan dan dosa lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini kami semua yang datang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Kami percaya sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa kami. Begitulah kasih Tuhan dalam kehidupan kami manusia yang lemah dan berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Kita sambut dengan pujian sejauh timur dan barat. Sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosa di hadapan Allah.
sebagai nats berita anugerah Allah berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita sambut dengan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Ini merupakan satu sukacita besar dan kami percaya semua karena kasih setia Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon pertolongan Tuhan bagi kami sekalian dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, kami siap merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini untuk seluruh warga jemaat ini, kita akan membaca dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Ada 2 perikop dalam bacaan kita. Hidup orang Kristen jika menderita sebagai Kristen. Tertulis demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Shalom. Damai di hati. Ada luapan sukacita di pagi hari ini buat kita semua, ya. Kerinduan kita untuk beribadah di gereja boleh terwujud saat ini. 15 minggu kita beribadah di rumah masing-masing. Karena terakhir kita ibadah tanggal 15 Maret. Mulai tanggal 22 Maret kita sudah ibadah di rumah masing-masing. Dan saya hitung-hitung ketika kita tanggal 5 Juli beribadah kembali di rumah Tuhan. 15 minggu kita beribadah hari Minggu di rumah. Dan kita aminkan ini semua boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh beribadah hari ini di tempat ini, memang di antara Pelsus kami 2 kali rapat. Kalau saya ingat, ketika kita mendengar ada seruan dari pemerintah, sudah boleh, tapi harus mengikuti protokol yang ada, majelis rapat. Kemudian itu tanggal hari Selasa 23 Juni, dan menunjuk tim gugus tugas. Setelah ada rapat badan pekerja dengan tim gugus tugas, diputuskan lagi Selasa tanggal 30 Juni rapat lagi untuk memutuskan bahwa kita akan ibadah mulai tanggal 5 Juni dengan persiapan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kurang lebih 4 hari, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tim gugus tugas bersama beberapa saudara berjuang, berusaha keras untuk mempersiapkan ruangan ini, mempersiapkan gedung ini untuk siap mulai beribadah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita lihat di grup, luar biasa bapak-bapak. Ada yang dari tempat kerja langsung datang di sini, lihat tukang, karena memang ketika salah satu syarat tidak boleh pakai karpet diangkat, lantai kita ada beberapa yang tidak ada tehelnya. Itu panggil tukang, kemudian dibikin. Ruangan ini karena sudah sekian lama tidak dipakai, debunya luar biasa sampai di luar. Dan kita dibantu oleh anak-anak pemuda dari Mes Lamongan bersama tim gugus tugas, berbagi tugas. Dan semua itu mereka lakukan dengan penuh sukacita, dan saat ini kita siap dan boleh beribadah.
Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Telah memberikan saudara-saudara kita yang mau memberi diri melayani. Bukan kebetulan kalau salah satu ayat dalam bacaan kita, dalam ayat yang ke-10 ditulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Segala karunia yang Tuhan anugerahkan untuk seluruh anggota jemaat Gemim Sion, ketika semua itu diberi untuk pelayanan, kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Ada anggota jemaat yang, Bu, kita tidak ada duit, mari kita punya waktu untuk datang. Kita mungkin tidak ada materi, tapi saya punya tenaga untuk diberi. Oh, saya bisa kasih ini. Oh, saya punya alat ini, saya punya begini. Dan semua kita beri untuk melayani Tuhan. Dan kita boleh melihat, ketika setiap karunia yang Tuhan beri, kita dengan penuh ketulusan dan sukacita lakukan itu, beri itu dalam pelayanan. Maka faedahnya sangat besar dalam kehidupan berjemaat. Dan itu boleh kita rasakan saat ini. Karunia-karunia yang berbeda yang kita punya, itu bukan untuk memperlebar perbedaan kita, tapi itu merupakan satu kekayaan bagi kita untuk boleh saling melengkapi, sehingga apa yang kita harapkan boleh terwujud. Karena itu, setiap karunia yang kita punya yang berasal dari Tuhan, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun sadari dalam perjalanan pelayanan kita, bahkan dalam persiapan untuk ibadah saat ini, sangat wajar kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada gesekan-gesekan. Itu sangat alamiah. Dan kalau kita sikapi dengan benar, tidak akan menimbulkan masalah. Ketika dibilang, oh mungkin jaraknya seperti ini sesuai aturan, oh enggak apa-apa kalau begitu. Kalau kita komunikasikan dengan baik, itu akan terhindar dari masalah. Dan firman Tuhan pagi ini pun mau katakan adalah, yang bisa menutupi banyak sekali dosa, yang bisa menutupi segala kekurangan adalah apa? Kasih. Kasih. Karena itu ada rumus, perbedaan plus emosi itu adalah kekacauan. Tapi perbedaan plus kasih adalah sukacita dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Bayangkan kita semua paling ya dari punya pemikiran berbeda-beda. Kalau perbedaan itu plus emosi, oh kita suka mesti lagi nih. Kalau nyata itu akan kacau. Tapi dengan berbagai perbedaan kemudian plus kasih, firman Tuhan bilang, kasih menutupi banyak hal. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Mau kehidupan dari keluarga, kehidupan berjemaat, sampai dimanapun kita pergi dan berada, bermasyarakat, perbedaan plus kasih sama dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan itu boleh kita alami di tengah-tengah kehidupan jemaat Gemim Sion saat ini. Walaupun banyak perbedaan, banyak beda pendapat, tapi ketika kita komunikasikan dengan baik, ada kasih di dalamnya, saat ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal lain yang boleh kita lihat dari bacaan ini adalah soal penderitaan sebagai ujian. Memang surat ini dituliskan di masa kehidupan orang Kristen dalam tekanan penderitaan, ancaman bahaya dari pemerintahan Kaisar Nero. Di
masa kaisar itu ada orang yang tidak menyembah kaisar, tetap menjaga imannya untuk percaya kepada Tuhan, hidupnya mati atau hidup. Artinya pilihannya seperti itu. Ancaman bagi kehidupan orang percaya sangat besar. Dan surat ini dituliskan untuk menguatkan jemaat bahwa kita layak berbahagia ketika kita menderita karena Tuhan. Mungkin orang yang tidak percaya Tuhan bilang, orang Kristen rupa aneh-aneh. So tahu-tahu dalam penderitaan mau suruh bahagia, mau suruh bersuka cita. Itu bisa kita selami ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Bahwa benar penderitaan yang kita alami, asalkan itu bersama Tuhan karena mempertahankan iman kita, itu merupakan satu kebahagiaan. Dan kita pun boleh melihat contoh langsung dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Penderitaan apa yang tidak Tuhan alami? Mau ditolak, mau dicaci maki, mau dikejar untuk dibunuh, sampai akhirnya pun Yesus mati di kayu salib. Tapi ketika dia menanggung penderitaannya dengan selalu mengandalkan Allah Bapanya di surga, kita boleh lihat akhir dari penderitaannya, sekalipun sampai mati di kayu salib, tapi itu membawa kemenangan bagi dunia. Demikian pun dalam kehidupan kita. Penderitaan di masa pandemi COVID-19 ini semua kita rasakan. Ada yang kehilangan pekerjaan, atau jam kerjanya dikurang, otomatis gajinya dikurang. Dan di masa pandemi COVID-19 ini ada berapa banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka cintai. Di seluruh dunia sudah jutaan orang yang meninggal. Karena COVID-19 ini. Tetapi intinya mau berkata, firman Tuhan mau berkata kepada kita semua, kalau kita menderita, tapi itu di dalam Tuhan, kita layak berbahagia. Karena sekalipun kita mati, kalau kita mati di dalam Tuhan, kita memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau kita dalam penderitaan, Tuhan, kita mau makan apa besok? Suami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulannya nak kerja. Mau bayar kontrakan ding apa? Memang sangat manusiawi kalau kita takut dan khawatir. Tapi firman Tuhan pun saat ini mengajak kita untuk boleh tenang, supaya kita boleh berdoa. Dan kita harus imani bahwa kalau Tuhan dulu pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan anak-anaknya mati kelaparan. Amin. Kita mungkin punya 100 alasan untuk membuat kita menangis dan menderita, tapi Tuhan punya 1000 alasan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, tapi kita percaya, harus percaya, kita tidak akan kehilangan Tuhan, karena Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan saat ini mau menegaskan, berbahagialah kita dalam penderitaan, dan penderitaan itu sebagai ujian iman kita, karena pada akhirnya kita akan meraih kebenaran.
Tapi kemudian selanjutnya diingatkan, tapi jangan sampai kita menderita karena membunuh, mencuri, berbuat jahat, polisi tangkap masuk penjara. Itu yang tanda awas. Jangan sampai orang Kristen mendapat hukuman karena melakukan dosa, bukan karena mempertahankan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian di ayat-ayat akhir seperti mau mempertanyakan, orang berusaha setia, mari kita hidup berpanda habis-habis di penderitaan. Jangan tolong kehilangan harapan. Ada orang yang bilang, Bu Pendeta, kurang sama Jo, kita masuk gereja deh. Tuh tetangga aja masuk gereja, malah yang tidak masuk gereja lebih bagus lebih kehidupan. Lebih berkat lupa mengalir terus. Kita yang so rajin berdoa, rajin masuk gereja, kayak hidup begini Jo, atau malah so lebih banyak penderitaan. Firman Tuhan berkata di ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Mau katakan buat kita bahwa jangan pernah menyerah dan jangan pernah berubah pikiran, oh kalau begitu ndak usah jo berbuat baik, ndak usah jo masuk gereja karena ini hidupnya nak berubah-berubah. Tapi mau kalah terhadap dunia dan lihat orang lain yang nak beribadah lebih bagus lebih hidup. Kalau begitu ikut jo keinginan dunia. Jangan, saudara-saudaraku. Sekalipun dalam tantangan dan pergumulan, tetap jaga iman kita dengan satu keyakinan, bersama dengan Tuhan kita akan meraih kemenangan dan keselamatan. Mari kita bersyukur, bersukacita, bergembira sekalipun dalam pergumulan, karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan buat kita semua yang boleh hadir saat ini, puji Tuhan, kita semua sehat, kita semua kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita syukuri itu, kita bersukacita untuk semuanya itu. Dan ke depan, mari terus kita taruh hidup kita dalam kuasa Tuhan. Sekalipun ke depan masih ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mau meneguhkan kita. Bersama dengan Tuhan, sekalipun ada penderitaan, kita layak berbahagia, karena pada akhirnya kemenangan demi kemenangan boleh kita dapatkan. Selamat hari Minggu untuk kita. Selamat menjalani kehidupan di new normal ini. Duduk-duduk pun orang so baku-baku jauh, mesti pakai masker atau mesti pakai face shield seperti ini. Ini sangat tidak nyaman. Sesadiki mencuci tangan, ini boleh baku saya selamat dengan orang, apalagi cipika-cipiki. Banyak sekali aturannya. Tetapi syukuri itu. Kalau kita boleh terbebas dari COVID sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita pun minta hikmat dari Tuhan. Kalau saya tahu-tahu jangan bikin itu ya jangan, supaya kita terbebas. Jangan sampai pandang enteng, sudah dipakai masker, tidak apa-apa kok, bagus saya selamat. Dia kok sehat-sehat, kita lihat sehat-sehat. Kita tidak tahu. Dan bicara soal virus ini kan sedang mata tidak bisa lihat. Kecil sekali nih makhluk. Dia pun tidak lengkap rupa orang. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada media lainnya. Tapi lihat,
Kalau kita pandang enteng, dunia digemparkan olehnya. Jutaan orang mati karena virus ini. Jadi jangan kita main-main. Tetap jaga diri. Minta hikmat dari Tuhan untuk menyikapi situasi ini. Agar kita sama-sama selamat. Sama-sama terbebas dari COVID-19. Dan sama-sama boleh menjalani kehidupan ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada kesaksian pujian akan diundang Elsus untuk membawakan kesaksian pujian, dan tolong diperhatikan jarak.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Nas Alkitab penuntun persembahan dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadanya. Sambil memberi persembahan, kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat 440 di Balai Topan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita doakan persembahan kita saat ini. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, sebab
terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus. Dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kami telah membawa persembahan dalam bentuk uang. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat dikelola dan dipergunakan secara tepat dan benar dalam pelayanan di Jemaat Bening Sion Jakarta Utara. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, sumber selamat dan serta sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, bersukacita, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena setelah 15 minggu kami beribadah di rumah kami masing-masing, hari ini, tanggal 5 Juli 2020, kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Sekalipun masih banyak anggota jemaat yang karena usia, karena kondisi kesehatan, belum boleh bergabung dengan kami. Tapi kami syukuri ketika Jemaat Bening Sion Jakarta Utara mulai hari ini, pintu gereja terbuka dan umat Tuhan mulai boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh percaya ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami menjalani masa pandemi COVID-19, Jemaat Bening Sion dijaga, dilindungi bersama para simpatisan. Kami tetap sehat dan terbebas dari virus ini. Itu pun kami percaya karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang mengalami berkat-berkat Tuhan lewat pendidikan, lewat pekerjaan, lewat setiap usaha kerja mata pencaharian. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun bersyukur di sepanjang minggu ini bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun, Anak Anela Tobing, Ibu Agustin Mauntu Mulyoko, juga keluarga Wowor Pondaa. Terima kasih untuk ketambahan usia untuk saudara-saudara kami. Kami percaya ini pun semua karena anugerah Tuhan. Kuduskan kesukacitaan mereka Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka boleh mereka bawa senantiasa di hadapan Tuhan, dan tetap sehat, kuat, bersukacita bersama Engkau. Bapa di surga, kami semua yang hadir saat ini, Engkau yang mengenal persis kehidupan kami. Bila kami datang dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan tolong kuat teguhkan iman percaya kami, tetap sabar dalam pergumulan dan penderitaan kami, dengan satu keyakinan bersama dengan Tuhan, disertai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, pasti semua ada jalan keluar yang terbaik. Bapa di surga, kami rindu berdoa untuk segenap anggota Jemaat Bening Sion Jakarta Utara bersama seluruh simpatisan. Engkau jaga lindungi kami dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai lanjut usia. Biarlah kehidupan kami senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Pelayanan Jemaat Bening Sion, seluruh pelsus yang ada, Tuhan tetap semangati kami. Biarlah berkobar-kobar dalam hati kami untuk senantiasa melayani Tuhan, sehingga setiap ide-ide baik, hal-hal baik, dan karunia-karunia yang ada dalam kehidupan kami, baik
baik Pelsus maupun jemaat, semua boleh kami pakai untuk mengembangkan, untuk memajukan jemaat kami, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami rindu bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Temi Maliangkai, Ibu Maria Kindange, Bapak Penatua Ferry Maliangkai. Tuhan, tolong jamah dan berkati kehidupan saudara-saudara kami ini. Kiranya sakit penyakit dalam tubuh mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga rindu bergumul, mendoakan bersama untuk saudara-saudara kami yang tugas keluar daerah dan keluar negeri. Bapak Hartley Tamamilang, Bapak Doni Rantung, Saudara Stefando Rondonu, Saudara Febri Tumbol. Ya Tuhan, jaga lindungi mereka yang bekerja jauh dari keluarga. Dan setiap yang mereka lakukan boleh berhasil membawa berkat-berkat yang berlimpah. Mereka boleh kembali dengan selamat, berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang mereka kasihi, juga dengan kami sekalian. Kami topang doa untuk Saudari Vera Snai dan Saudara Febri Tumbol yang rencana bulan September akan melangsungkan pernikahan. Bila segala persiapan yang dibutuhkan, Tuhan berkati supaya semua tersedia dengan baik tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Ibu Eka Sendo Abidi yang dalam mengalami berkat Tuhan lewat kehamilan, beri dia kesehatan, kekuatan selalu. Dan untuk anggota jemaat yang rindu untuk mendapatkan keturunan, Tuhan juga berkati setiap kerinduan mereka. Kami percaya semua ada waktunya. Dan kami bersyukur bersama dengan keluarga Sundarambi atas kehadiran seorang putri di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ibu dan anak tetap dalam keadaan sehat dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Pelsus yang bertugas, pemain musik, pemandu lagu, operator multimedia, soundman. Tuhan berkati. Juga tim gugus tugas COVID-19 Jemaat Tim Sion yang sama-sama mempersiapkan ibadah saat ini. Tuhan berkati. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kehidupan bangsa dan negara kami pun kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah para pemerintah kami diberi hikmat, kebijaksanaan, serta hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan dalam rangka kebaikan masyarakat. Di medis, para dokter, perawat, analis, tim relawan yang terus bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19, kami pun terus topang doa. Biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua yang datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan waktu jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami pelayan khusus yang bertugas di ibadah Minggu pagi menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin Ibu Pendeta Shirley Mantiri Narai, Master Teologi, yang telah menyampaikan firman Tuhan
Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih kepada tim musik, pemandu lagu, multimedia, soundman, serta kesaksian puji-pujian dari pelayan khusus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih disampaikan pada seluruh jemaat yang telah beribadah di tempat ini dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Diharapkan bersedia menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih disampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, bisa berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apabila saudara-saudara membutuhkan pelayanan, mohon menghubungi pendeta yang melayani Jemaat Gemim Sion atau hubungi para pelayan khusus di kolom 1 sampai dengan kolom 5. Selanjutnya mari kita ikuti warta jemaat. Kegiatan ibadah minggu telah dilaksanakan secara indoor mulai hari ini. Informasi kegiatan kolom, doa malam, dan komisi Bipra tetap dilaksanakan dan sudah berjalan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Informasi yang berulang tahun, kami ucapkan selamat berulang tahun kepada adik Anela Tobing, anak dari keluarga Tobing Manengal. Juga Ibu Agustin Mawuntu Mulyoko. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ulang tahun pernikahan dirayakan oleh keluarga Wowor Pondaah. Kami ucapkan selamat berbahagia dan Tuhan memberkati. Informasi keuangan panitia jemaat pembangunan saldo terakhir sebesar Rp929.789. Informasi keuangan kas jemaat saldo terakhir Rp24.701.475. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian saudara-saudara disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah ini saya undang kita semua untuk berdiri. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan bersama pujian Waktu Tuhan. Semua untuk
Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan ucapan syukur kita atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah menikmati dan merasakan berkat Tuhan yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Shirley, yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan apa yang kami terima, biarlah Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan akan kembalikan kami dalam pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah yang akan datang, dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam persekutuan.